Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29 dalam tema Beranilah seperti Daniel. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, maka diberkatilah kehidupan kami semua. Taruhkanlah hikmat dan pengertian yang benar untuk kami memahami dengan jelas kehendak firman-Mu, sehingga kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu dengan benar dalam hidup nyata kami setiap hari. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita membaca kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29 dalam perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel adalah salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat dihibur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa.
Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada lagu nyanyian anak sekolah minggu ketika saya ada di masa-masa sekolah minggu, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Nah saudara, lagu ini berkata, beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, pegang kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih, Daniel adalah seorang pemuda dari bangsa Yehuda. Dia adalah salah satu dari buangan ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel menghancurkan kota Yerusalem. Maka Daniel bersama dengan teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang ganteng dan pintar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang diangkut dalam pembuangan. Nah, oleh Raja Nebukadnezar menyampaikan bahwa harus juga ada orang-orang dari Yerusalem untuk dapat melayani raja di istana Babel. Di antaranya ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, dan ada Asaria. Kita bisa baca dalam Daniel pasalnya yang pertama. Dan mereka digantikan dengan nama-nama dari bangsa Babel. Bahwa Daniel diberi nama Belsasar, kemudian Hanaya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Nah saudara, para pemuda ini mereka dikarantina. Dan mereka tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Tetapi mereka mengatakan kepada para penjaga bahwa mereka diberi makan sayur dan minum air saja. Nah, para penjaga raja ini mereka ragu. Tetapi akhirnya setelah mereka selama beberapa hari makan sayur minum air, ternyata perawakan mereka lebih dari yang makan dari makanan raja. Dan mereka dikaruniakan hikmat kepintaran yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kecerdasan mereka, penampilan mereka itu sangat-sangat menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bangsa Babel yang turut juga dikarantina bersama dengan mereka. Nah saudara-saudara, sekali lagi bahwa Daniel dan teman-teman mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan Allah. Nah, dalam bacaan kita saudara, sebuah narasi bahwa Daniel dia dimasukkan ke dalam gua singa. Bayangkan saudara, singa itu adalah binatang karnivora, pemakan daging, termasuk pemakan daging manusia. Nah, dikatakan bahwa Darius ketika dia menjadi raja, usia 62 tahun. Kemudian Darius dia mengangkat beberapa orang untuk menjadi pejabat tinggi. Termasuk di dalamnya adalah Daniel. Nah saudara, terjadi persaingan. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar Daniel, yang bukan orang Israel, mereka menaruh kecemburuan, iri hati terhadap Daniel. Atas kinerja dari Daniel yang luar biasa. Karena apa? Karena Daniel dia disertai oleh Tuhan Allah. Sehingga mereka menghasut Raja Darius, mengatakan bahwa dibuat peraturan bahwa siapa yang tidak menyembah kepada Raja Darius, maka dibuatlah sanksi, dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, Raja Darius dia tidak berpikir bahwa Daniel lah yang akan melakukan hal itu, yang tidak akan menyembah dia. Karena Raja Darius dia menaruh kepercayaan dan simpati kepada Daniel. Hal ini dapat kita lihat di ayatnya yang keempat, bagian akhir dikatakan,
dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Jadi ada simpati, ada rasa kepercayaan yang tinggi buat Daniel. Namun ternyata saudara, sangat luar biasa ketika Daniel mendengar hal ini, bahwa siapa yang tidak menyembah, mengagungkan Raja Darius, maka akan ada hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Maka hal yang menarik saudara, di ayat yang ke-11 bacaan kita dikatakan, dan didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allah seperti yang dilakukannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel ketika mendengar kabar bahwa yang tidak menyembah, yang tidak mengagungkan Raja Darius akan dimasukkan dalam gua singa? 3 kali dalam sehari ia berdoa, ia berlutut dan memuji Tuhan Allah. Ini luar biasa. Seorang pemuda melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa juga saudara. Karena dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Tidak diucapkan secara detail bagaimana atau apa isi doa Daniel. Tapi yang pasti Daniel memohon perlindungan, memohon penyertaan, memohon kasih sayang, memohon campur tangan Tuhan. Agar supaya dia tetap ada dalam kuasa dan kendali bahkan penyertaan Tuhan. Nah kemudian saudara, orang-orang yang membenci Daniel ini, mereka mendapati Daniel dia tidak melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh raja, peraturan yang telah dikeluarkan. Sehingga itulah dalih mereka menghasut Raja Darius agar supaya Daniel dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dengan berat hati saudara, Raja Darius dia harus menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Nah hal itu saudara kita dapat baca di ayatnya yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dihibur. Nah saudara, Raja Darius dia berpuasa tentang Daniel agar supaya Daniel tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Nah saudara, kemudian dengan berat hati Raja Darius menyuruh orang-orang memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Nah saudara, ada pesan lagi yang disampaikan oleh Darius. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah? Oh bukan itu di ayatnya yang ke-17 maksudnya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 17. Allahmu yang kau sembah dialah yang akan melepaskan engkau. Nah saudara, apa yang terjadi dengan Daniel? Luar biasa mujizat Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi Daniel. Bahkan orang-orang yang ada di media Persia. Bahwa Tuhan mengatuk. Tuhan menutup mulut-mulut singa sehingga tidak menerkam Daniel. Bukankah ini suatu perkara yang besar, mujizat yang nyata yang dialami oleh Daniel karena kedekatannya kepada Tuhan, karena keakrabannya kepada Tuhan Allah. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memagari Daniel sehingga Daniel tidak diterkam, nyandak terjadi apa-apa. Daniel tidak mati saudara. Dia dalam kondisi yang sehat. Karena itu ketika raja menyapa Daniel, dia menyampaikan bahwa dia tidak diapa-apakan oleh singa. Dan apa yang terjadi saudara, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan, karena perlindungan dari Tuhan Allah bagi Daniel. Daniel dia berani, sangat berani, karena dia punya keyakinan Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan karena itu saudara, situasi menjadi terbalik. Justru raja menyuruh mereka yang merancangkan kejahatan terhadap Daniel, yang menjebloskan Daniel ke gua singa, merekalah
yang disuruh oleh raja dijebloskan ke gua singa. Bukan cuma pribadi mereka, tapi dikatakan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Dan belum saja mereka sampai di dasar gua singa, maka singa-singa itu telah mematahkan tulang-tulang mereka. Nah saudara yang kekasih, bahkan yang sangat luar biasa lagi, Raja Darius memberikan satu perintah, peraturan, ketetapan bahwa rakyat harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Dialah Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Allah semesta alam, dan dialah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita. Nah saudara, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita? Pertama, sebagaimana tema, beranilah seperti Daniel. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki keberanian seperti yang dimiliki oleh Daniel. Saudara, gua singa kita saat ini bukan lagi seperti gua singa yang dialami oleh Daniel, tapi gua singa yang kita hadapi saat ini adalah berbagai problem kehidupan, berbagai pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Gua singa dapat berupa masalah ekonomi, saudara. Kadangkala saudara kita berpikir bahwa orang mau makan apa, sementara biaya hidup saat ini sangat besar, sangat mahal. Kita sementara menyekolahkan anak dan sebagainya, saudara. Nah, gua singa berupa masalah ekonomi, tapi kita harus punya keberanian. Jangan takut, saudara. Ketika kita memiliki keberanian bahwa Tuhan ada di pihak kita, dengan doa kita, dengan usaha, dengan kerja kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan kita, sehingga kita punya keberanian, bahkan punya keyakinan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan Allah. Hidup ini sebagaimana yang sampaikan juga di video yang lain, hidup ini nyandak jalan di tempat, tidak jalan di tempat, tidak jalan mundur, saudara, tapi hidup ini berjalan ke depan. Mari kita optimis, jangan pesimis. Kita punya semangat yang tinggi, saudara. Dan itu berarti supaya kita punya keberanian, maka kita harus rajin bekerja. Karena gua singa ini juga, saudara, kadangkala itu persoalan rumah tangga, problem dalam keluarga. Kadangkala juga gua singa itu adalah problem dalam pelayanan, problem dalam pekerjaan, saudara, yang kadangkala membuat kita kehilangan semangat untuk bertahan hidup, untuk maju. Tapi belajar dari Daniel, mari kita memiliki keberanian. Orang akan berani ketika dia melakukan hal yang benar. Takut karena salah, berani karena benar. Daniel tahu apa yang ia lakukan adalah kebenaran. Dia berpegang pada kebenaran di dalam Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan melepaskan Daniel dari gua singa atau cengkraman binatang karnivora, yaitu singa yang adalah binatang yang buas, saudara. Nah, kita juga akan keluar dari cengkraman binatang buas, singa, saudara, dari problem kehidupan ketika kita memiliki semangat, keberanian, keyakinan, kepastian di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan berikan hikmat seperti hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Hikmat itu juga yang diberikan kepada Daniel dan teman-temannya. Kita percaya, saudara, kalau kita tetap berpegang pada kebenaran, berpegang pada firman Tuhan, melakukannya, pasti kita akan mampu menerobos setiap awan kelam, setiap masalah hidup, setiap pergumulan gua singa yang kita hadapi di kenyataan sekarang ini. Beranilah seperti Daniel. Kemudian saudara, yang kedua, andalkan Tuhan. Orang akan berani, apalagi sebagai orang beriman, ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kehebatan, kepintaran kita, apa yang kita miliki. Tapi kita andalkan Tuhan. Kita ini lemah, saudara. Kita punya keterbatasan. Tapi kita diberikan hikmat, kemampuan oleh Tuhan. Maka jangan menyombongkan diri. Daniel tidak menjadi sombong, tapi dalam kerendahan hati dia menuruti perintah Tuhan. Maka itulah juga kehidupan kita.
Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan, bangun relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat maut sekalipun. Tuhan akan membebaskan kita dari cengkraman-cengkraman problem kehidupan yang ada yang kita hadapi. Tuhan akan memagari, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan membentengi, bahkan Tuhan akan memberkati kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Daniel, saudara, dia melakukan hal yang luar biasa. Dia selalu berdoa, dia selalu berlutut dan selalu memuji Tuhan. Ketika dia menghadapi persoalan, mendengarkan bahwa siapa yang tidak menyembah raja akan dimasukkan ke gua singa, maka Daniel tidak kemana-mana. Dia datang kepada Tuhan. Dia buat mesbah menghadap Tuhan. Dia bangun relasi komunikasi dengan Tuhan. Tuhan jawab doanya. Dan Tuhan pagari dia. Tuhan berikan perlindungan. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya bagi Daniel. Dia tidak diterkam oleh singa-singa. Justru pemagaran pembentengan Tuhan terjadi dalam hidup Daniel. Itulah juga kehidupan kita, saudara. Ketika kita selalu bangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita terus memprioritaskan Tuhan apapun yang kita hadapi, maka Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena itu, saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan kehebatan kita. Tapi andalkan Tuhan. Karena hidup kita ada dalam kendali, kontrol, dan kuasa Tuhan. Yang terakhir, saudara, jangan merancangkan kejahatan terhadap orang lain. Sebab, saudara, orang-orang yang merancang kejahatan terhadap Daniel, justru merekalah yang terperosok dari rancangan jahat. Siapa yang menggali lubang, dia akan terperosok ke dalam lubang itu. Nah, saudara, orang yang merancangkan kejahatan, dia akan menerima setimpal dengan kejahatan yang ia rancangkan, kan? Dikatakan, saudara, justru merekalah yang dimasukkan ke gua singa. Sehingga dikatakan singa-singa ini, mereka mematahkan tulang-tulang yang merancangkan kejahatan bagi Daniel. Maka itulah juga, saudara, kehidupan kita. Kalau orang merancangkan kejahatan, orang sendiri yang akan masuk dalam lubang kejahatan itu. Nikmati hidup ini, saudara. Syukuri hidup ini. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan yang kerjakan bagiannya dalam hidup kita. Mari kita selalu berbuat apa yang baik. Hukum tabur tuai. Orang yang menabur kebaikan menuai sorak-sorai. Tapi orang yang menabur kejahatan, yang dituai adalah kebinasaan. Maka itulah juga kita, saudara. Kalau orang hidup ini, kita bekerja melakukan sesuatu dengan hati yang gembira, plong, saudara, maka Tuhan akan buka tingkap langit untuk memberkati kehidupan kita. Siapapun kita, saudara, dimanapun kita berada. Sebab Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Bukan menjadi orang yang suka iri hati, orang yang suka cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Tapi dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, kita menjalani kehidupan ini. Apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, mari kita syukuri. Mari kita selalu datang kepada Tuhan Allah, sehingga kita selalu diberikan hikmah seperti Daniel. Kita diberikan inspirasi yang baik. Kita diberikan selalu kemampuan, keberanian untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan selalu berbuat apa yang baik, berbuat apa yang benar, sehingga kita akan terus menikmati berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Miliki keberanian seperti Daniel, lakukanlah apa yang benar, peganglah firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan, dan jangan iri hati terhadap orang lain. Maka tingkap-tingkap langit akan terbuka, memberkati pribadi kita, memberkati kerja pelayanan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati semua usaha kita. Sehingga bukan kita yang dimuliakan, Tuhan dipermuliakan. Raja Darius, dia menginstruksikan agar supaya menyembah Tuhan Allahnya Daniel,
Tuhan Allahnya kita, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat kita, kerja keras kita, perjuangan kita, ketulusan kita, doa kita pasti dijawab dan didengar oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, luar biasa. Firman-Mu disampaikan bagi kami dimanapun kami berada. Maka kiranya firman ini memotivasi kehidupan kami semua sebagai orang beriman, supaya kami memiliki keberanian, keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Kami memprioritaskan Tuhan dan selalu melakukan apa yang baik. Karena itu diberkatilah pemberitaan firman, mereka yang mendengarkan firman-Mu tetap hidup setia di hadapan Tuhan dalam suasana apapun. Tuhan, Roh-Mu menyala-nyala, akan senantiasa menguatkan, bahkan menginspirasi mereka melakukan apa yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, berikanlah like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.